Alhamdulillah. Jadi topik pada sore hari ini adalah, ya, saya pakai secercah nih, karena memang tafsir nih kan luas ya. Jadi saya hanya mengambil sebahagian saja yang kita bisa tangkap. Ya, makanya di sini saya beri judul secercah tafsir ekonomi, ya, ayat-ayat riba. Jadi kita ingin melihat, ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang membicarakan tentang riba, ya, dan bagaimana tafsiran ekonominya, ya, tafsiran ekonomi ayat-ayat tersebut. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi yang pertama kita ingin lihat dulu, ya, ada berapa sih sebenarnya ayat-ayat riba itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita baca seluruh Al-Qur'anul Karim itu sebenarnya perkataan riba itu hanya disebut 8 kali saja dalam Al-Qur'an. Ya, hanya 8 kali disebut dalam Al-Quran. Ya. Nah, 3 diantaranya ada di dalam satu ayat. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 itu 3 kali disebut perkataan riba. Nanti kita tunjukkan. Kemudian ada dalam surah Al-Baqarah 276, kemudian Al-Baqarah 278. Ya. Nah, jadi di dalam ayat-ayat yang berdekatan ini ada 5 kali di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam surah Ali Imran ayat 130, ya, kemudian surah An-Nisa, ya, ayat 161, dan surah Ar-Rum, ya, ayat 39. Nah, justru kalau kita melihat berdasarkan urutan, ya, urutan yang paling atas ini secara kronologisnya paling terbelakang. Sementara urutan yang terakhir surah Ar-Rum ini secara kronologisnya itu justru yang paling awal diturunkan. Makanya Al-Quran itu kan ayat-ayatnya ataupun surah-surahnya itu disusun bukan berdasarkan kronologis, bukan berdasarkan waktu urutan penurunannya, ya, tetapi sebenarnya itu adalah arahan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada Rasulnya untuk meletakkan surah-surah itu, ya, berdasarkan apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, bukan berdasarkan turunnya. Kan kalau berdasarkan turunnya harusnya surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu harus nomor 1 kan. Tapi yang nomor 1 dalam surah kita kan Al-Fatihah. Kemudian ayat yang terakhir itu kan dalam surah Al-Maidah ayat 3, yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi Al-Maidah itu urutan ininya nomor 5. Nah, begitu juga, ya, di dalam ayat-ayat tentang riba ini, ya, justru ayat yang terakhir dari riba itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Nah, kalau kita lihat secara kronologis, ya, para ulama kita membagi, ya, turunnya ayat riba itu kepada 4 bagian, ya, 4 bagian. Yang pertama itu turun di Mekah ketika Rasulullah di Mekah. Jadi ini masuk dalam ayat-ayat Makkiyah. Nah, itu surah Ar-Rum ayat 39 itu di Mekah. Ya, ketika Rasulullah masih di Mekah ada ayat mengenai tentang riba, tetapi riba di sini belum memiliki aspek hukum. Ya, nanti kita lihat. Ya, kemudian di awal hijrah, ya, ketika Rasulullah baru hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, ada lagi ayat riba yang turun. Ya, itu dalam surah An-Nisa ayat 161. Kemudian sekitar 2 atau 3 tahun setelah hijrah ada lagi dalam surah Ali Imran. Nah, nanti yang terakhirnya itu adalah ketika wahyu itu hampir selesai. Ya. Jadi mendekati akhir turunnya risalah ataupun wahyu itu surah Al-Baqarah itu dari 275 itu sampai 281. Nah, itu ada, ya, ayat riba yang terakhir. Ayatnya itu, ya, bagaimana, ya? Nah, ini adalah ayat yang pertama, ya, yang turun, ya, di Mekah nih. Ya, di Mekah surah Ar-Rum ayat 39. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma utitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitu min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhaifun. Ya. Ya, artinya dan
yang kamu berikan sesuatu dari riba, ya, agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ini di antara ayat yang kita akan sentuh nanti, kita akan kaitkan ya dengan tafsir ekonomi. Karena di sini ada yang menarik nih. Wa ma utitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu' indallah. Ya, apa yang kamu berikan dari riba dengan maksud ya agar dia bertambah, agar dia berkembang pada harta manusia, kata Allah fala yarbu' indallah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala malah tidak berkembang. Dari sini kita akan lihat bahwasanya riba itu sebenarnya tidak mengembangkan ekonomi. Ya, nanti kita akan lebih sentuh lebih. Nah, di sini yang menariknya riba itu dikaitkan dengan zakat. Nah, nanti kita lihat riba itu lawan-lawannya apa saja. Di sini riba lawannya adalah zakat. Ya, wa ma utitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma utitum min zakatin. Nah, itu kan, turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Jadi lawan dari riba dalam ayat ini adalah zakat. Nah, ini ayat yang pertama ya tentang riba yang turun di Mekah. Kemudian, nah ini ayat yang kedua nih. Ini di awal hijrah. Ya, ketika Rasulullah SAW mula-mula hijrah itu, ya kan, ayat ribanya itu adalah tentang ini. Ya, nah ini sebenarnya adalah satu satu sindiran kepada orang Yahudi. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu berfirman wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan disebabkan mereka memakan riba. Nah, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menyinggung ataupun sedang menyindir orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang di waktu itu di Arab ya kan, di semenanjung Arab ya, di Mekah dan juga di Madinah, memang mereka menjadi money lenders. Mereka menjadi pemberi pinjaman dengan riba. Maka Allah mengatakan wa akhdhihimur riba, dan disebabkan mereka mengambil riba atau memakan riba. Wa qad nuhu anhu, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari mengambil riba ya. Orang Yahudi pun sebenarnya dilarang. Ini adalah agama yang asal mereka itu tidak boleh mengambil riba. Ya, kemudian wa aklihim amwalan nas bil batil, dan karena mereka memakan harta benda manusia dengan jalan yang batil, wa atadna ya lil kafirina minhum adzaban alima, maka kami menyediakan untuk mereka orang yang kafir itu, di antara mereka itu siksa yang pedih. Ya, nah, ayat ini sebenarnya sekedar memberikan isyarat bahwasanya riba itu bukan sesuatu yang baik, walaupun belum diharamkan ketika itu riba pada umat Islam. Cuman Allah sedang mempersiapkan kejiwaan umat Islam supaya ya jangan mengambil riba nantinya. Ya ini adalah persediaan jiwa orang mukmin supaya jangan mengikuti orang Yahudi yang mengambil riba. Nah, ayat selanjutnya surah Ali Imran ayat 130. Nah, ya ini sudah ada larangan. Ya ini sudah ada larangan. Ini sekitar tadi itu ya, sekitar tahun ketiga ya Rasulullah hijrah, sudah ada larangan. Tapi yang dilarang di sini adalah riba yang rate-nya itu besar. Ya, yang tingkat bunganya itu besar. Ya. Yaitu yang berlipat kali ganda. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, sudah ada seruan kepada orang beriman di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya kamu memakan riba dengan berlipat kali ganda. Ya, dan bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi di kalangan orang beriman pun ada yang jadi money lenders. Contohnya misalkan paman Abbas, ya Al-Abbas nih. Al-Abbas ini adalah pamannya Rasulullah SAW.
ya, saudaranya Abdullah, ya, anaknya Abdul Muthalib. Ya, jadi Abdul Muthalib kan punya anak, ya, ada Hamzah, ada Abbas, ya, ada Abu Thalib, ya, ada Abdullah. Nah, Al-Abbas ini terkenal sebagai money lenders, ya, sebagai pemberi pinjaman riba itu. Ya, maka ayat ini diantaranya diserukan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan makan riba. Ya, terutamanya riba yang ada afan mudha'afah. Ya, ini memang riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu kalau minjem 100 tahun depannya, kalau dia nggak bisa mengembalikan maka harus jadi 200. Ya, kalau kemudian tahun depannya lagi nggak bisa bayar jadi 400. 400 jadi 800. Nah, begitu. Ya, jadi betul-betul riba yang berlipat kali ganda. Ya, jadi rate-nya itu sangat tinggi. Rate-nya itu adalah mu'afan mudha'afan, dan ini yang dilarang. Ya, kalau rate-nya masih kecil belum nggak termasuk dalam larangan ini. Ya, kalau cuma 10%, 5%, ya kecil. Ya, nah yang terakhir, yang terakhir ini baru apa namanya? Riba yang total sekaligus, baik rate-nya besar ataupun kecil, ya, itu tidak boleh. Nanti di dalam ayat 278 yang terakhir. Ayat 275 ini juga ada disebut, ya, tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba. Nah, sini disebut perkataan riba, ya. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Dzalika bi annahum innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, ayat ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang memakan riba di akhirat nanti. Ya. Jadi orang-orang yang memakan ataupun mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ataupun berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ya, nah mereka mengatakan apa bedanya jual beli dengan riba? Sama saja katanya jual beli dengan riba. Ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah di sini riba digandengkan ataupun dikontraskan, ya, dengan jual beli. Tadi riba dikontraskan dengan zakat. Ya, sekarang riba dikontraskan dengan jual beli. Beda kata Allah antara riba dengan jual beli. Ya. Dan orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi yang dulu-dulu lah, ya. Kalau dulu kamu mengambil riba, ya itu sudah yang Allah maafkan. Tapi mulai hari ini kamu tidak boleh lagi mengambil riba. Ya, itu maksudnya. Ya, dan orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah pada Allah. Ya, orang yang kembali mengambil riba maka kita penghuni neraka dan mereka kekal di dalam. Ya, jadi berat sebenarnya ancaman larangan riba ini. Ya. Nah dalam dua ayat yang terakhir di sini ada, ya, ini ayat yang mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Ini ayat 276. Nah di sini Allah mengkontraskan antara riba dengan sedekah. Jadi ada tiga kan. Riba dikontraskan dengan zakat, riba dikontraskan dengan jual beli, riba dikontraskan dengan sedekah. Ya, di sini Allah mengatakan, ya, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, memusnahkan ini menghancurkan sebenarnya, melaknat, ya, tidak memberikan keberkahan, ya, tidak memberikan kebahagiaan, ya, tidak memberikan kemakmuran sebenarnya, ya. Dan Allah menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Ya, dan Allah, ya, tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, yang terakhir ini, nah ini juga yang akan saya sentuh mengenai tafsir ayatnya ekonomi ini, ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, ini yang terakhir.
Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba. Ya, dan tinggalkan baqiya minar riba, apa-apa saja. Ya, tinggalkan sisa dari riba. Makanya tidak boleh lagi diambil yang besar, yang kecil, ya, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Ya, nah ini ayat-ayat yang terakhir, ya. Ayat-ayat riba yang terakhir, ya. Nah, ya ini 179. Nah, ini yang menarik nih. Fa illam tafa'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli. Walaupun ini tidak ada perkataan riba, tapi ini kelanjutan. Ya. Fa illam tafa'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya. Maka jika kamu tidak mengerjakan ataupun tidak meninggalkan sisa riba, ini kan apanya sambungan dari 278 tadi. 278 kan Allah menyuruh orang yang beriman supaya tinggalkan semua sisa-sisa riba itu. Ya, jangan ada sedikit pun ya sisa-sisa riba itu pada diri kamu. Kemudian Allah memberikan ancaman di sini, ayat 279-nya. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak buat, maknanya kalau kamu tidak tinggalkan, fa'dzanu biharbillahi wa rasulihi. Maka ketahuilah, ya, fa'dzanu, maka izinkanlah. Nah, fa'dzanu itu sebenarnya maka izinkanlah. Ya, azanu itu izin, maka izinkanlah biharbi minallahi wa rasulihi, dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ini berat, ya. Nah, ini juga yang kita akan sentuh nanti tentang tafsir ekonomi, apa makna perang di sini, ya. Kemudian wa in tubtum, jika kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka hak kamu itu, bagi kamu itu adalah ru'usu amwalikum, pokok dari hartamu, modalnya saja yang kamu boleh ambil, ya kan? Makanya kalau kamu pinjam, kamu memberikan pinjaman 10 juta, maka hak kamu itu 10 juta saja, sudah. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, di sini wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, hak kamu itu hanyalah yang 10 juta itu. Ya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Ya. Nah, kalau kamu tidak mengambil riba dan hak kamu itu hanyalah modal yang dipinjamkan itu, maka kamu tidak menzalimi, kamu tidak menganiaya, dan kamu juga tidak akan dianiaya. Nah, ini menarik nih, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak akan dizalimi dan kamu tidak akan menzalimi. Nah, ini ada makna ekonomi juga di sini. Nah, jadi itulah sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandungi perkataan riba. Ya, nggak ada lagi selain daripada ayat yang kita telah baca. Semuanya ya mengenai riba itu sudah tercover ya di situ, ya. Baik. Nah, kita juga harus tahu di dalam perbincangan fikih, dalam perbincangan syariah, ya, riba itu kan ada dua. Ya, riba itu ada dua. Ya, ada yang disebut sebagai ribal qarad, ya, ada yang disebut sebagai ribal buyu. Ada riba yang terkait dengan pinjam meminjam, ada riba yang terkaitnya dengan jual beli. Nah, ini. Nah, riba yang disebut dalam Quran itu hanyalah riba ya tentang pinjam meminjam harta riba, khususnya uang lah. Kalau dulu emas ya kan, uang emas ya kan, ataupun uang perak, pinjaman dinar, pinjaman dirham. Sekarang uang kita lah, pinjaman currency. Nah, jadi ayat-ayat 8 ayat riba yang telah kita baca tadi itu semuanya adalah hanya membicarakan hanya satu jenis riba saja, yaitu riba al-qarad. Ya, riba pinjaman. Ya. Nah, sementara ya, dalam hukum fikih, riba itu kan bukan hanya dari pinjaman, tetapi ada juga dari jual beli, ya, riba buyu namanya. Nah, riba buyu ini nanti dibahas di dalam hadis. Ya, dibahas dalam hadis nih. Az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah wasyairu bisyair dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu di dalam kita memahami riba, ya, memang tidak cukup hanya kita ambil dari Al-Qur'an saja. Ya, kita harus memahami konsep riba itu dari sumber-sumber hukum yang lain.
ya dari Al-Qur'an, ya dari Sunnah misalkan. Kalau kita pakai Quran saja, ya hanya satu jenis riba saja dibincangkan di situ. Ya. Tapi kita harus lengkapi juga dengan sumber yang lain, yaitu dari Sunnah. Maka di situ ada ribal buyu namanya. Kemudian kita juga harus lengkapi dengan ijma. Nah, karena dari ijma ini baru kita akan tahu tentang tarif riba. Ya, tentang tarif riba. Apa itu riba? Nah, kalau semata-mata dari Al-Qur'an atau semata dari hadis pun masih tidak jelas lagi tarifnya itu. Ya. Jadi tarif riba yang jelas itu adalah ijma. Ya, dari ijma. Nah, disinilah kita lihat bahwasanya sumber-sumber hukum itu bukan hanya Al-Qur'an. Bukan hanya As-Sunnah. Ada kan orang yang hanya mengambil Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an saja sebagai hukum. Nah, ini namanya golongan anti hadis. Nah, golongan anti hadis mereka nggak mau pakai Sunnah, pakai Quran saja semua. Padahal kalau kita pakai Quran saja nggak ada tuh ribal buyu, nggak ada. Itu satu, ribal buyu nggak akan ada. Kemudian tarif dari definisi ya dari riba itu juga nggak jelas kalau pakai Al-Quran saja. Oleh sebab itu maka harus dilengkapi dengan sumber yang kedua, Sunnah. Ya, dan Quran dengan Sunnah itu sendiri itu pun tidak cukup untuk memberikan tarif riba yang memadai. Jadi kalau orang hanya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, ya kan, itu tidak akan cukup ya untuk memberikan tarif riba ya yang komplit, yang sempurna. Maka dia perlu pada ijma. Nah, kalau sudah ijma, baru ya sebagiannya diambil dari Quran, sebagian diambil dari Sunnah. Kemudian baru ada tarif yang disepakati tentang riba. Apa itu riba misalkan? Nah, ini dibahas nanti ya di dalam syariah, ya dalam fikih muamalah. Dan ini ijma. Ya, tarif ini ijma. Ya, tarif ini adalah tarif yang disepakati oleh para ulama kita dari dahulu sampai sekarang. Maka kita perlu ada ijma. Tapi ijma ini pun masih belum cukup lagi. Karena apa? Karena zaman itu berkembang. Ya, zaman itu berkembang. Waktu kan berjalan, ya, keadaan sosioekonomi itu berjalan. Ya, maka kalau kita pakai Quran, pakai Sunnah, pakai ijma semata-mata bisa stuck kita, ya, bisa kaku kita, ya, kita tidak bisa mengikuti perkembangan. Maka perlu kepada qiyas, ya kan? Nah, qiyas ini akhirnya nanti yang bisa mencakup segala perkembangan zaman, ya. Jadi apa-apa yang berkembang ya di dalam zaman kita yang tidak ada fenomena itu pada umat kita yang sebelumnya itu bisa digunakan qiyas. Quran nggak ada, misalnya Sunnah nggak ada, ijma pun hanya memberikan general guidance. Tapi kasusnya ada di zaman kita misalkan. Nah, maka kasus ini kita bisa masukkan ya di dalam konsep yang sama dengan menggunakan konsep qiyas. Nah, ini kalau kita belajar usul fiqh kita akan tahu apa itu qiyas. Ya kan? Contohnya misalkan sekarang bunga bank. Nah, bunga bank ini kan ada sesuatu yang baru. Zaman Rasulullah dulu belum ada bank. Ya kan? Belum ada bank. Nah, jadi bagaimana akhirnya para ulama kita itu menggunakan qiyas. Ya, of course qiyas ini juga nanti dasarnya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ijma. Ya, akhirnya mereka berkesimpulan bahwasanya bunga bank itu riba. Nah, itu dari qiyas. Ya, nah, jadi kita lihat kan, ya, kita sudah belajar bahwa sumber-sumber hukum Islam itu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi harus semuanya dipakai, tidak boleh hanya Qurannya saja ataupun Quran dengan Sunnahnya saja, ya, ataupun berhenti di Ijma saja ya, tidak dikembangkan kepada waktu-waktu dan sama-sama yang lain, tidak ya, harus dikembangkan. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kita sekarang sudah dapat gambaran yang komplit tentang apa itu riba. Ya. Cuman memang fokus kita sekarang dalam diskusi kita sore hari ini adalah riba yang disentuh di dalam Al-Qur'an, ya. Riba yang disentuh. Tetapi definisinya kita menggunakan definisi yang ijma, ya, dan kita bisa kembangkan lagi kepada zaman kita sekarang ini. Ya. Nah, jadi begitu. Baik. Nah, itu background-nya itu seperti itu. Background-nya. Nah, baru saya ingin masuk kepada tafsirnya nih.
Ya, nah tadi itu backgroundnya ya, latar belakangnya, begitulah ayat-ayat riba dan begitulah konsepnya. Baru sekarang saya akan masuk kepada tafsir ekonominya. Saya hanya akan mengambil tiga makanya saya katakan tadi secercah tafsir ekonomi ayat riba. Saya hanya mengambil sebagian saja. Ya, hanya 3 poin besar yang saya ingin ambil. Ya, yang pertamanya itu diambil dari surah Ar-Rum. Wa ma utitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa yang kamu berikan dari riba untuk mengembangkan harta manusia, maka tidak berkembang di sisi Allah. Nah ini, ya. Nah ini nomor 1 ini saya sebut sebagai riba tidak membangun ekonomi. Riba tidak akan membangun ekonomi. Riba tidak akan mengembangkan ekonomi. Ya, dari ayat ini secara ekonomis kita bisa mengambil iktibar bahwasanya riba itu tidak akan membangun ekonomi. Wa ma utitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Nanti kita akan buktikan bagaimana riba itu sebenarnya tidak membangun ekonomi. Walaupun seolah-olah ada pembangunan. Seolah-olah ya, tetapi hakikatnya dia tidak membangun. Nanti kita akan buktikan. Ya. Jadi itu yang pertama, riba tidak membangun ekonomi. Kemudian yang kedua yang akan kita tafsirkan juga adalah fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, ya kan ini perintahnya tadi fa illam taf'alu ya ayyuhalladzina amanu wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, tinggalkan semua sisa-sisa riba. Kalau kamu tidak tinggalkan itu, kata Allah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Maka izinkanlah ya perang ya dari Allah dan Rasulnya. Nah ini nomor 2 ini ya, kita akan tafsiran ekonominya diantaranya riba membawa kepada peperangan. Nah perang ini banyak maknanya, diantaranya seperti trade war misalnya, ini perang juga. Ya kebanyakan kita mengartikan perang itu kan sekedar perang senjata. Ya. Sebenarnya istilah perang itu dalam dunia sosial itu lebih dari sekedar perang senjata. Trade war itu adalah perang. Sekarang terjadi perang trade war misalnya antara Cina dengan Amerika kan. Currency war ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Trade war, currency war, economic war, ya, perangan mata uang, peperangan. Nah nanti kita akan lihat, kita akan coba kaitkan. Jadi riba ini dia bisa membawa kepada peperangan. Makanya Allah di sini katakan fa'dzanu biharbi minallahi wa rasul. Dan juga bisa membawa kepada peperangan senjata. Bahkan perang dunia kedua itu ada background ribanya juga. Ya, perang dunia itu baik dunia pertama dunia itu ada background ya, ribanya juga. Ya, nanti kita lihat. Nah, yang ketiga baru wa intubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya, kalau kamu bertaubat, maka hak kamu adalah ra'sul mal, hak kamu adalah pokoknya. Ya, nah, pokoknya boleh kamu ambil. Ya, modalnya boleh kamu ambil. Ya, tetapi ya, kamu tidak boleh mengambil lebih dari itu. Ya, karena ya kalau kamu mengambil dari itu, kamu akan terlibat dengan kezaliman. Kalau kamu tidak mengambil, la tazlimuna, kamu tidak akan dizalimi, wala tuzlam, kamu tidak akan menzalimi, wala tuzlamu, dan kamu tidak akan dizalimi. Ya, tafsir ayat ribanya adalah, ya, tafsir ekonominya adalah riba akan membawa kepada kezaliman, yaitu kita akan menzalimi orang dan kita pun akan dizalimi juga. Ya, bisa jadi kita tidak menzalimi orang, tetapi kita bisa dizalimi juga. Bisa jadi kita juga menzalimi orang dan kita juga akan terzalimi ya secara ekonomi. Nah ini tiga isu yang akan kita bahas ya seterusnya. Baik, sekarang kita lihat isu yang pertama. Ya, isu yang pertama ini adalah mengenai riba tidak ya membangun ekonomi. Ya, riba tidak mengembangkan ekonomi. Ya. Ada yang terlewat. Oke. Kita harus memahami pembangunan itu ya. Sekarang kita katakan tadi berdasarkan ayat ya, wa ma utitum mir riba liyarbu fi amwalin nas
Fala yarbu indallah. Apa yang kamu berikan dari riba, liyarbu fi amwalina, supaya dia mengembangkan harta manusia. Fala yarbu indallah. Maka di sisi Allah dia tidak akan berkembang. Ya, sebenarnya hakikatnya riba itu tidak membangun ekonomi. Hakikatnya. Mari kita lihat, ya. Kita harus tahu bahwasanya yang dikatakan pembangunan itu bukan hanya sekedar mendirikan bangunan dari batu-batuan dan semen dan konkrit. Nah, kita jangan terkecoh dengan definisi pembangunan. Soalnya pembangunan itu adalah mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, peradaban-peradaban semen, peradaban-peradaban konkrit. Ya, seolah-olah begitu. Ya kan? Iya, memang ada. Di zaman modern ini kita lihat banyak bangunan-bangunan hebat. Justru negara-negara pengamal riba itu, ya kan, bangunannya itu tinggi-tinggi. Tapi sebenarnya bukan pembangunan. Karena apa? Karena dari mana sumber pembangunan ini? Yang harus kita lihat, dari mana sumber pembangunan? Energi membangunnya itu dari mana? Di sebalik pembangunan itu sebenarnya sumbernya dari mana, ya? Jawabannya adalah sumbernya dari hutang. Nah, ini yang harus kita bedah ini. Sumbernya dari hutang. Dan hutang tanpa riba, hutang itu tidak akan berkembang. Percaya ya, kalau hutang nggak ada ribanya, hutang itu tidak akan berkembang. Justru hutang itu berkembang karena ada riba. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, kalau nggak ada riba, hutang itu tidak akan subur. Jadi sebenarnya riba itu adalah menyuburkan hutang. Riba itu adalah mengembangkan hutang. Nah, itu maksudnya. Sekarang kita pikir orang kaya tapi hutangnya lebih banyak ya daripada kekayaannya. Agaknya dia makmur ataupun tidak. Secara ekonominya dia membangun ataupun tidak. Kita lihat ada orang kaya tapi hutangnya lebih banyak dari kekayaannya. Agaknya dia itu secara ekonomi subur ataupun tidak? Tidak kan? Itulah hakikatnya pada hari ini. Ya, hakikat pada hari ini adalah justru negara-negara maju itu adalah negara-negara yang paling banyak hutangnya. Ya, ini ironis kan? Negara-negara termaju itu adalah negara yang paling banyak hutangnya. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan, mungkin pernah nih saya tunjukkan nih. Ya. National US National debt clock. Coba bisa nggak saya ini kan? Ya. Nggak bisa ya. Bisa. Bentar saya buka. Saya pakai link. Kelihatan nggak? Belum, Ustaz. Belum. Masih filenya Ustaz yang kelihatan, belum kelihatan linknya. Oh, saya udah muncul nih. Mungkin harus pakai ini ya. Mungkin yang di share bukan PowerPoint-nya tapi layarnya. Oke, baik. Saya cek ya. Share screen tadi. Nah, saya cek. Diulang aja share screen-nya di screen share tadi. Bentar. Nah, ini nih. Betul, harus di-share yang ininya. Kelihatan? Ya. Kelihatan? Sudah, Ustaz. Apa yang Antum lihat? US debt clock masing negara. Apa nih? Udah jelas belum? Belum ngerti. Total hutangnya. Oke, kita lihat ini clock. Ini adalah data tentang hutang US
hutang berkenaikan yang setiap saat berjalan. Yang paling kiri sekali ini adalah US National Debt. 27 triliun US dollar. 27,8 triliun US dollar. Kelihatan Ustaz, kelihatan. Ya. 27 triliun US dollar. Ini adalah hutang negara Amerika. Ya. Sementara GDP 21,3. Ini GDP-nya ini ada di yang hijau nih. Paling apa nih? Di blok yang kedua hijau yang bawah. Lihat ya, US Gross Domestic Product. Ya, kelihatan Ustaz. Karena hutang negara dia dengan GDP dia lebih banyak mana? Lebih banyak hutangnya Ustaz. Gitu lah. Hutangnya itu 27,8 triliun. Hanya 21,3 triliun. Ya. Nah, ini hakikatnya. Ini Amerika loh, ya kan? Nanti kita bisa tunjukkan negara-negara lain sama juga begitu. GDP ratio. Ya, debt to GDP ratio-nya itu adalah, nah ini ada yang ya sekarang ini 130%. Jadi lebih dari 100%. Jadi kita bayangkan. Kemudian di sini ada debt per citizen. Setiap seorang dari Amerika itu hutangnya itu 84.000 US dollar. Ya, Amerika udah berhutang dia secara statistiknya 84.000 US dollar. Secara statistiknya ya. Ini adalah realitas, ini adalah data. Berapa Amerika harus membayar bunganya? Untuk bayar bunganya saja. Ya, untuk membayar bunganya saja itu mana nih? Ada ini. Bentar. Nah ini interest nih. Ya, apa namanya? Bagian ketiga terakhir di bawah tuh warna merah sebelah kiri. Ada US total interest. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan Ustaz. Berapa tuh? 3 triliun. Amerika itu harus membayar 3,8 triliun US dollar. Itu untuk bayar bunganya saja, bayar ribanya. Nah, GDP kita bayangkan, GDP kita loh, ya Indonesia itu gross domestic product-nya baru 1 triliun. Amerika bayar bunganya itu 3,8 triliun. Ya, 3,8 triliun, bayangin. Hampir 4 kali dari GDP kita. Itu untuk membayar bunganya 1 tahun. So inilah akibat dari sistem Amerika itu, ya latar belakangnya adalah hutang. Itu yang Allah sebutkan tadi, ya maka itu menerima liar buah fi amwal. Ya, apa yang kamu berikan dari riba, ya dengan maksud untuk mengembangkan harta manusia, fala yarbu indallah. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya adalah nyata sekarang kita bisa melihat bahwasanya pembangunan yang ada itu latar belakangnya itu adalah hutang. Ini Amerika ya. Dan kalau kita klik ya World Debt Clock sama clock. Ya, saya klik nih World Debt Clock. Nah, ini kita lihat. Kelihatan nggak? USA, China, Japan, Germany, UK, India, France, ya. Nah, kita lihat.
Kita lihat Cina. Cina itu debt to GDP ratio-nya itu 53%. Kalau Amerika itu tadi itu. Ya. Cina udah setengah. Jepang, kita lihat 270%. Ya, hutangnya itu 14 triliun. Sementara GDP-nya hanya 5 triliun. Germany, ya, 84%. Ya. Hutangnya itu 3,1 triliun. GDP-nya 3,7 triliun. Udah lebih dari 100%. Ya, 3,5 triliun hutangnya itu. GDP-nya 3,7. 3,2 UE, 3,28. India, France, ya Prancis. Hutangnya itu 3,1 triliun. GDP-nya cuma 2,7. Kita bayangkan negara-negara hebat, US, Germany, ya, France, ya, dan kita bisa lihat lagi negara-negara lain di bawah ini, ya, Italia, ya, Brazil, kita lihat tuh debt to GDP ratio-nya. Greece, Indonesia kita masih 31. Ireland 95. Ya. Dan ini bergerak terus, bayangin ini. Ini nggak pernah turun nih. Makin ke sana makin menganga lebar. Jurang hutang itu. Ya. So ini adalah bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya, riba ini membahayakan ekonomi. Oke. Baik, saya tutup ya. Saya kembali ke ya. Jadi ini ya. Jadi riba itu tidak membangun ekonomi. Udah kelihatan lagi ya slide saya ya. Ya, nanti teman-teman bisa klik sendiri nih national. Kemudian itu satu ya, level of debt. Ya, level hutang, level keberhutangan itu makin tinggi. Ya, hutang ini juga membawa krisis. Ya, hutang dunia modern. Terjadi krisis. Ya. Kita pernah kan dulu dalam beberapa tahun yang lalu, government debt crisis was the sovereign debt crisis faced by Greece in the aftermath of the financial crisis. Ya, nah, kita masih ingat ini. Ini ada di sovereign debt ini artinya keberhutangan negara. Itu bisa menimbulkan krisis. Jadi negara-negara ini sekarang makin apalagi sekarang dengan COVID-nya seperti ini, makin bertambah lagi hutang. Tidak ada negara yang free daripada hutang. Ya, nggak tahu setelah COVID ini selesai, mungkin kita akan ada krisis lagi ya. Karena ini negara jor-joran mencetak duitnya sendiri, ya, karena udah nggak bisa lagi pinjem. Ya, kita juga nggak bisa membayangkan setelah COVID ini selesai apa yang akan terjadi. Allah, kita masih sibuk ya dengan COVID. Ya. So jadi sebenarnya ya hutang ini bisa membawa kepada krisis. Ya, kalau kita klik di sini nih ya, krisis ya, ini ada informasinya. Ya, saya mengambil dari sini, saya bacakan saja ya. The first sign appears when the country finds it cannot get low interest. Krisis hutang ini bermula ketika negara-negara ini tidak bisa minjem lagi dengan riba yang murah, ya, dengan low interest rates makin tinggi. So, ya, amid concerns the country will go into debt default. Artinya, ya, sebagian negara yang meminjam yang berhutang itu nggak bisa bayar. Ya. Nah,
that the country cannot afford to pay the bonds. Jadi para investor pun yang membeli bon-bon negara, surat utang negara itu pun mulai khawatir karena kemungkinan ya negara itu tidak bisa bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, sudah azan maghrib. Apa kita? Oh ya, oke, baik. Kita istirahat dulu. Ya. Ya, nanti kita lanjutkan. Ya, setelah itu saya ada beberapa slide lagi. Ya, baik. Gabung lagi 625 Ustaz. 625. Ya. Oke, baik. Yuk kita berhenti dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang sebelum ini kita bicarakan. Jadi riba itu sebenarnya adalah menggalakkan hutang. Nah, ini rahasianya. Riba itu menggalakkan hutang. Jadi apabila sistem riba itu berjalan, maka dengan sendirinya hutang pun akan meningkat. Dan inilah sebenarnya yang tadi itu. Sebab kalau berhutang berarti sebenarnya tidak berkembang. Kita bayangkan orang saja, rasanya kaya kelihatannya, tetapi hutangnya lebih banyak dari kekayaannya. Apakah itu adalah kemakmuran bagi dirinya? Tidak. Begitu juga negara, sepertinya negara itu kaya ya, tapi sebenarnya banyak hutangnya. Ya, tadi kita sudah melihat datanya dan makin ke sini itu hutang negara itu semakin menjadi sebuah krisis. Makanya ada dalam istilah ekonomi itu sebagai sovereign debt crisis. Krisis ya, hutang negara. Sovereign debt itu adalah hutang negara. Jadi makin ke sini itu makin meningkat hutangnya dan bukan sekedar meningkat, menimbulkan ketegangan. Ya, antara satu negara dengan negara lain, antara investor dengan negara. Ya, kita ingat investor ini bukan hanya individual investor. Ya, ada sebagai institutional investor. Nah, dalam istilah ekonomi ada individual investor, ada institutional investor. Ya. Investor yang berbentuk lembaga. Nah, ini kadang-kadang negara itu bisa tegang ya dengan institutional investor. Yang bisa jadi krisis. Nah, bagaimana sovereign debt crisis itu bermunculan? Ceritanya itu bagaimana? Ini dijelaskan dengan 3 paragraf ini. Saya ambil kesimpulannya saja. So the first sign appears when the country finds it cannot get a low interest rate from lenders. Jadi yang pertama, jadi negara ini minjem. Pembangunannya itu dari minjem. Ya, sampai satu tahap di mana negara tadi nggak bisa lagi meminjam dengan interest rate yang rendah. Ratingnya makin buruk. Jadi dalam bond market, dalam debt market ada yang namanya rating. Nah, itu ada rating agensinya ya, seperti Standard & Poor's, Fitch, ya, apalagi itu, ya. Ini adalah rating international rating agencies. Jadi tiap negara itu bondnya punya rating. Ya, ada yang investment rate, ada yang junk bond dan sebagainya. Ya, jadi negara-negara ini makin lama makin ratingnya itu makin rendah. Apabila makin rendah, interestnya makin tinggi karena resikonya makin tinggi. Jadi negara yang mengeluarkan bond itu, mengeluarkan surat utang, kalau ratingnya rendah, berarti resiko untuk invest ataupun untuk membeli bond itu makin tinggi. So begitu. Jadi the first signs, ya, jadi tanda dari kemunculan krisis hutang negara itu adalah apabila sebuah negara itu sudah tidak bisa meminjam lagi dengan interest rate yang rendah. So, amid concerns, the country will go into debt default. Ya, jadi ada kekhawatiran bahwasanya negara itu akan membuat default. Ya, default ini istilahnya nggak bisa bayar, gagal bayar. Ya, so investors become concerned that the country cannot afford to pay the bonds. So para investor ini juga semakin risau, ya, bahwasannya ya, negara itu tidak akan mampu untuk membayar bondnya, membayar surat hutangnya. Dan investors ini seperti yang saya katakan, dia bukan hanya individual investors, tetapi institutional investors. Ya. Now, as lenders start to worry,
they require higher and higher yields to offer their risk. Nah, jadi apabila lenders ataupun investor makin risau, makin takut negara itu nggak bisa bayar, maka mereka meminta interest yang lebih tinggi, ya, meminta bunga yang lebih tinggi untuk ya mengcover resiko yang mereka akan terima. Jadi karena resikonya bertambah, karena rating negara tadi, rating bond negara tadi udah mulai turun, berarti resiko untuk invest di negara itu makin tinggi, maka investor itu akan meminta bunga yang lebih tinggi ya untuk mengcover resikonya itu. So the higher the yields, the more it costs the country to refinance its sovereign debt. Ya, jadi semakin tinggi bunga, ya, ini yield nih istilah dalam bond market, bunga sebenarnya yield itu. Ya, so the more it costs the country to refinance its sovereign debt, maka akan bertambah lagi negara itu untuk ya meminjam lagi, ya untuk refinance, ya untuk meminjam lagi. In time, it cannot afford to keep rolling over debt. Ya, jadi apabila waktu berjalan dia makin tidak mampu lagi untuk pinjam, untuk gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Ya, jadi meminjam untuk membayar, meminjam untuk di sini ya, rolling over the debt itu maksudnya adalah gali lubang tutup lubang. Consequently it defaults. Ya, pada akhirnya ya dia akan gagal bayar. So investors' fears become a self-fulfilling prophecy. Jadi kekhawatiran para investor itu akan menjadi nyata. Apa yang mereka sudah duga bahwa si negara itu akan default, ya kan? Maka negara itu akan jatuh dalam default. Now that happened to Greece, Italy, and Spain. Nah ini pernah terjadi pada negara Yunani, Italia, dan Spanyol. Baru-baru ini ya kan? Ini bukan ini fenomena ini akan merembet juga ini. It led to the European debt crisis, ya yang membawa kepada krisis ya hutang negara-negara Eropa. Ya, it also happened when Iceland took over the country's bank debt, causing the value of its currency to plummet. Ini juga terjadi pada Iceland. Ya, ketika negara itu mengambil alih hutang-hutang bank itu, menyebabkan akhirnya mata uangnya itu hancur, ya, lumer, ya. It very nearly occurred in the United States in 2011. Ya, di Amerika hampir-hampir saja terjadi ini pada tahun 2011. As interest rates remains low, ya, ketika bunga itu, suku bunga itu ya menjadi rendah. It experienced a debt crisis for very different reason. Ya, tapi sebenarnya Amerika juga mengalami krisis hutang ya dengan alasan yang lain. Of course di Amerika interest itu tidak tinggi, tapi ya karena apa? Karena mereka nanti ada satu jalan namanya quantitative easing. Tapi sebenarnya Amerika hutangnya itu semakin tinggi. Ya, hutang Amerika itu semakin tinggi karena Amerika itu berbeda ya dengan negara lain. Ya, karena apa? Karena currency-nya itu world reserve currency. Amerika itu bisa mencetak mata uang semaunya ya. Nah, nanti kita kaitkan dengan currency war dan sebagainya. Jadi ini ya. So kita lihat tadi hutang-hutang negara, kemudian ada yang disebut sebagai sovereign debt crisis. Nah, ada satu lagi dalam istilah ekonomi. Nah, ini namanya household debt. Nah, ini kita juga harus tahu. Ada lagi yang disebut sebagai household debt, hutang rumah tangga. Ataupun hutang seisi rumah tangga. Nah, ini juga fenomena nih. Rumah tangga kita itu semakin berhutang. Keluarga itu semakin berhutang. Ini juga satu fenomena ya. Ini dalam istilah ekonomi disebut sebagai household debt. Ya. Apa itu household debt? Household debt is defined as the combined debt of all people in a household. Jadi yang dikatakan hutang rumah tangga itu adalah hutang semua anggota keluarga itu.
suaminya berhutang, mungkin istrinya juga berhutang, mungkin anak-anaknya juga berhutang. Ya kan? Pokoknya hidup dalam satu rumah itu kalau dijumlahkan hutangnya itu namanya household debt. Ya, hutang rumah tangga namanya. Nah, jadi bukan negara saja yang berhutang. Rumah tangga pun sudah berhutang. Ya, coba kita lihat sekarang, ada nggak rumah tangga yang tidak berhutang? Coba kita lihat, kita refleks pada rumah tangga kita sendiri. Makanya saya katakan kalau kita tidak punya hutang dan kita bisa hidup normal, zaman sekarang ini kita sebenarnya sudah dalam surga. Betul. Karena betapa susahnya ya, masuk surga itu susah. Ya, ukurannya hutang saja kita lihat. Kalau kita tidak berhutang, kalau kita tidak punya hutang ya, tapi hidup kita biasa normal, kita punya rumah, kita punya kendaraan, anak-anak bisa sekolah, dan kita terbebas dari hutang. Sebenarnya Allah telah memberikan kita surga di dunia ini. Ya, sebelum Allah memberikan surga di akhirat, insya Allah. Ya kan? Karena apa? Karena hutang ini memang. Nah itu hutang itu tadi karena riba tadi. Ya sebenarnya di balik semua itu ada riba. Ya. So apa saja yang masuk dalam hutang rumah tangga ini? It includes consumer debt and mortgage loans. Jadi hutang rumah tangga ini termasuk consumer debt, hutang-hutang untuk konsumsi. Ya, and mortgage loan, hutang untuk beli rumah. Nah, makanya sumber hutang rumah tangga ini artinya beli rumah. Hutang karena beli rumah. Hutang karena beli kendaraan, beli mobil, beli motor. Ya. Hutang kartu kredit. Hutang iuran sekolah dan universitas. Kan anak kita harus bayar iuran sekolahnya. Ada yang harus terpaksa berhutang untuk bayar universitasnya, untuk bayar sekolahnya. Ada yang kartu kreditnya nggak pernah tertutup, bertambah. Ya, bahkan buka lagi kartu kredit yang baru lagi, seperti di Amerika. Beli kendaraan, ya sudah 1, kemudian 2, ya dan sebagainya. Beli rumah begitu juga. Coba kita cek, ya apakah rumah kita sudah tidak ada hutangnya? Apakah kendaraan kita sudah tidak ada hutangnya? Apakah kita tidak punya hutang kartu kredit? Apakah kita tidak perlu meminjam untuk anak-anak kita sekolah dan juga universitas? Kalau kita terbebas dari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena tidak semua, bahkan bukan ini, kebanyakan. Nanti kita lihat datanya ya. Saya akan tunjukkan data tentang household debt ini di dunia. Ya, nah ini disebabkan ya oleh keperluan rumah tangga. So a significant rise in the level of this debt coincides historically with many severe economic crises. Jadi kenaikan yang sangat berarti ya in this level of debt ya, in the level of this debt, maknanya pada level ya dalam kenaikan hutang rumah tangga ini bersamaan sejarahnya itu dengan adanya krisis ekonomi. Jadi semakin terjadi krisis ekonomi, semakin bertambah hutang ini. Apalagi sekarang kita ini dengan COVID. Ya, udah setahun ya. Orang yang kehilangan pekerjaannya, orang yang kehilangan bisnisnya. Bagaimana mau hidupnya? Bagaimana mau bayar hutang-hutang ini ya? Kemudian mau minjem pun makin bertambah ininya, interestnya dan bunganya. So sebenarnya bunga ini tidak mengembangkan ekonomi. Ya. Sekarang kita lihat datanya nih, data household debt. Ya, ini saya ambil dari Wikipedia. Kayak kita lihat ini negara-negara kaya ini. Semakin kaya negara itu, semakin membangun negara itu, household debt-nya itu semakin tinggi. South Korea, Korea Selatan, itu level household debt ini 97,9% dari GDP-nya. Ini tinggi sekali. UK 84,4, Hong Kong 82,5. Amerika 75,6, Thailand. Nah, Malaysia nih, ironisnya Malaysia memang tinggi household debt. 68,3. Kita masih rendah, kita sekitar kalau nggak salah masih di bawah 20 household debt di Indonesia.
Karena memang kita banyak yang miskin sih ya, jadi tidak not bankable ya. Tapi kalau sistem perbankannya itu sudah efisien, sistem hutangnya sudah efisien ya, itu akan membuka peluang kepada household debt yang sangat tinggi. Jadi kita lihat ya, di Inggris, di Amerika, di Cina 58, Jepang, Singapura 52. Ya. So kalau Libanon ini memang karena krisis ekonomi lah, ya. Ya, Libanon ini karena memang ekonominya amburadul, sistem politik dan ekonominya amburadul ya. Tapi ini negara-negara yang atas ini, South Korea ini semua negara ya kan? Tapi sebenarnya orang-orang yang hidup di negara itu banyak hutang. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga yang hidup di situ banyak hutang. Ya. Nah, ini satu fenomena yang disebut sebagai household debt. So jadi negara berhutang, rumah tangga juga berhutang. Ya, jadi memang menjadi masalah ya hutang. Sedangkan kita kan doa ini, a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabatid daini. Ya, kita berlindung pada Allah, terlibat dengan hutang yang besar. Ya, terbelit dengan hutang yang besar. Baik, jadi ini satu tafsiran tadi. Bahwasanya itu sebenarnya tidak membawa perkembangan ekonomi. Ya, dia makin mengembangkan hutang sebaliknya. Baik. Nah, yang kedua, riba itu ya ada kaitannya. Riba itu bisa membawa kepada peperangan. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi. Ya, wa in tubtum falakum wa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi. Ya, kalau kamu tidak tinggalkan riba juga fa'zan. Ya, peperangan dengan Allah dan Rasul. Ya. Jadi riba ini sebenarnya bisa membawa kepada peperangan. Dalam arti baik itu perang ekonomi ataupun kita akan lihat nanti. Ya. Dan riba ini ataupun interest ini memang menjadi dilema. Baik riba itu naik atau turun itu menjadi sumber masalah. Apabila negara ataupun sistem baik tingkat bunga itu naik itu jadi masalah dan tingkat bunga turun itu pun jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau kita di dalam sistem riba ini naik dan turunnya riba baik, turun pun tidak baik. Sekarang nih misalkan, ini interest rate di dunia ini sedang turun sebenarnya. Ya, tapi keadaan pun bukan membaik. Ya, resiko-resiko yang lain. Ya. Nah, jadi riba ini juga bisa membawa kepada peperangan dalam arti ekonomi seperti currency war. Ya. Perang mata uang, also known as competitive devaluations, is a condition where countries seek to gain a trade advantage over other countries by causing the exchange rate of their currency to fall. Ini disebut sebagai currency war. Sekarang ini currency war antara Cina dengan Amerika misalnya. Itu jadi currency war. Ya. Cina itu kan orientasinya ekspor. Itu selalu kecil. Ya. Pengen duit karena kalau orientasi negara itu ekspor, duitnya itu harus kecil. Itu baik. Karena kalau duit kecil harganya jadi murah di luar, itu akan menjadi daya tarik untuk negara itu mengekspor, membeli. Kalau saatnya duit itu besar, harganya jadi mahal. Nah, itu akan menghalangi ekspor. Jadi Cina itu berusaha supaya duitnya itu kecil. Makanya dituduh oleh Amerika, nah, dia mainin itu ya supaya currency-nya itu kecil. Ya. Dan pemerintahnya terlibat untuk mengecilkan ini. Dan itu oleh Amerika dianggap perang currency yang di Amerika. Jadi dua lah biasanya itu dua country itu hubungan dua country antar Cina itu perang kan dua.
Jadi dan ini juga adalah cara interest rate. Salah satunya ya, cara mengecilkan currency itu dengan interest rate. Nah, ini ada caranya dalam ekonomi. Ya. So jadi bisa melibatkan currency ataupun mengecilkan ekonomi juga bisa dengan printing money, ya, printing more money yang disebut sebagai quantitative easing, yang tadi saya sebut. To buy debt instrument and reducing di interest rate. Interest rate turun itu bermasalah. Ini bukan masalah juga. Pokoknya kalau udah masuk, jadi sebenarnya interest rate itu bukan masalah tinggi ataupun rendahnya, tapi sistemnya. Ya. Itu adalah sistemnya. Dan selain daripada currency war, itu bisa juga membawa pada trade war, perang dagang. Walaupun perang dagang ini lebih banyak menggunakan di Amerika dengan Cina lagi, ya kan, terutama di zaman Trump kemarin, ya kan, terjadi trade war, ya kan. Jadi barang-barang Amerika, barang-barang Cina itu dicukai, dipajakin dengan ya. Nah, itu karena sudah ada latar belakang itu tadi, ada latar belakang currency war dan sebagainya. Nah, yang lebih parah lagi adalah potensi riba dan pada peperangan senjata. Nah, saya ingin perlihatkan lagi ini link, ya, dan di depan ini ada audionya nih, kalau teman-teman bisa dengar juga, ya. Saya buka ya, kemudian saya akan share lagi di share screen. Bentar, sedang membuka. Kelihatan nggak? Belum, masih presentationnya yang kelihatan. Kelihatan? Udah. Oke. Kita dengar sebentar ya. Kedengeran nggak audionya? Audio belum. Kedengeran nggak suara audionya tadi? Enggak, Ustadz. Audionya nggak terdengar ya? Tidak terdengar. Oh. Oke. Kedengeran? Enggak tuh kalau di saya. Nggak ada, Ustaz. Oh. Di mananya ya, sebentar setting. Harusnya ada audionya nih. Audionya adalah membaca ini saja, ya, membaca teksnya di sini, ya. Nanti teman-teman bisa ini untuk mempersingkat waktu. Jadi sebenarnya di sini ada statement, ya, ada statement that lead to war. Kelihatan nggak? To make matters worse, history teaches the death leads to war. Furthermore, both war and World War II were partially caused by debt. Ya, nah, ini jadi ada kayak, of course, debt bukan sekedar hutang saja, hutang yang ada interestnya. Ya. Nah, nanti bisa dilihat lagi nanti. Oke. Saya kembali ke ini, ya, slide saya yang terakhir, ya. Oke, ini slide saya yang terakhir ya, sebelum kita diskusi, yaitu riba itu membawa kepada kezaliman ekonomi.
Jadi sebenarnya sistem riba itu saling menzalimi. Ya, saling menzalimi, terjadi kezaliman ya, dan terjadi. Makanya Allah mengatakan tadi la tazlimuna. Kita lihat ya pinjaman. Pinjaman nih kalau orang pinjam duit itu ada dua motif sebenarnya. Satu motif konsumtif, satu motif produktif. Ya, pinjaman konsumtif itu artinya kita meminjam disebabkan kita perlu untuk membeli, misalkan perlu beli kendaraan, perlu beli rumah, ya, perlu beli apa ya, keperluan namanya konsumtif, ya, konsumtif loan ya dalam bahasa Inggris. Nah, pinjaman konsumtif jika dikenakan riba, maka ini adalah satu kezaliman. Itu adalah atas dasar kebutuhan. Orang minjem itu karena keperluan. Ya kan? Orang mau beli motor karena perlu. Misalkan, tapi dikenakan riba juga. Ya. Nah, ini adalah kezaliman sebenarnya. Keperluan-keperluan kita itu harus minjem misalkan. Ya. Nah, ini adalah kita dizalimi sebenarnya. Ya, karena itu adalah keperluan. Ya, seharusnya. Ya. Nah, nanti dalam perbankan Islam ini ada jalan keluarnya. Kemudian kalau pinjaman itu produktif, pinjaman produktif ribawi juga adalah kezaliman. Apa? Satu, misalnya, sekiranya kegiatan produksi atau bisnis itu merugi, maka peminjam harus tetap membayar bunga. Saya misalnya punya bisnis, ya, kemudian pinjam uang. Kalau saya rugi dalam bisnis, saya tetap harus membayar. Berarti saya tertimpa dua kali, udah bayar hutang juga, bayar apa namanya, bisnis saya rugi, kemudian saya juga harus bayar. Kemudian sekiranya kegiatan produksi atau bisnis saya menguntungkan, maka si pemberi pinjam hanya mendapatkan bayaran fix yang mungkin lebih kecil dari keuntungan bisnis tersebut. Nah, ini juga adalah kerugian di pihak dia. Saya kata pinjam uang misalkan 100 juta ya untuk modal. Interestnya katakanlah 5%. Berarti cuma 5 juta kan saya harus bayar setahun. Padahal keuntungan saya dari menggunakan 100 juta itu saya bisa dapat untung 100 juta lagi. Dia cuma dapat 5 juta. Ya. Sebenarnya dia dirugikan ya secara ininya kan. Karena saya minjem 100 juta bisa menghasilkan 100 juta lagi. Dia cuma dapat 5% ya. Nah, dia sebenarnya yang terzalimi. Nah, kebanyakan bisnis di bank itu begitu. Bank ya kan, kita nabung di bank misalkan dikasih 2% di bank. Kemudian dia harus bayar misalkan 6-7% saja. Tetapi keuntungan yang dia dapat dari pinjaman yang bermiliar-miliar itu ya, dan ini pun orang kaya yang hanya bisa pinjam untuk bisnisnya. Kalau kita yang kecil-kecil ini nggak akan bisa pinjam sampai miliar. Ya, karena apa? Karena kolateralnya itu harus tinggi juga. Kita nggak punya kolateral itu. Menimbulkan ketimpangan ekonomi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, terjadi penzaliman ke atas penzaliman. Maka oleh itu jalan keluarnya itu bukan pinjaman riba. Tapi kalau dalam and loss sharing untuk bisnis ya, untuk yang produktif ya. Kalau yang konsumtif memang kita tidak boleh riba. Tapi untuk yang produktif, ya, kalau yang konsumtif itu kita bisa pakai murabah, bisa pakai jual beli. Yang harganya itu fix, dia tidak berkembang mengikut waktu. Kalau kita pinjam uang kan dia ikut waktu ininya, interestnya itu ikut waktu. Ya. Dia tidak dia berhenti. Ya. Kemudian seandainya untuk modal bisnis, jalan keluarnya adalah profit and loss sharing. Ya, mudharabah atau musyarakah. Maka kalau dia untung pun akan di-share bersama. Kalau saya pinjam 100 juta, bukan pinjam, kalau saya pakai 1 juta untuk mudharabah, kalau profitnya itu 50-50, maka kalau saya untung 100 juta lagi, saya dapat 50 juta.
ya teman saya, ya fair. Tapi kalau pakai pinjaman cuma 5% misalkan, ya saya untung 100 juta ya, 5 juta. Nah jadi ini sebagian ya pengajian kita ini secercah tafsir bisa dikembangkan lagi sih ya secara lebih detail. Jadi mungkin saya berhenti sampai di sini ya. Kita bukalah ya, silakan Mas Mukhlis untuk memandu diskusi kita. Ya, silakan sampai ya bagi saya ya. Enggak ada masalah. Terima kasih. Wallahualam aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 pertanyaan yang saya lihat ini. Kita mulai dari pertama saya awal. Kang Awal mungkin mau ngomong. Ya lebih baik langsung aja. Langsung aja lebih enak. Buka videonya Kang Awal, kita berinteraksi, silakan. Enggak, saya mungkin Kang Awal sedang tidak monitor sementara. Jadi pertanyaannya adalah mana tadi saya baca tadi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Oke. Mau diulang pertanyaannya silakan. Ya, tadi ini Ustaz nanya lewat chat terkait disampaikan bahwa Amerika, Cina, Jepang, Jerman, India, Prancis, biggest ini ya debtor gitu ya, hutangnya gede banget. Nah, kalau misalkan negara-negara besar itu pada berhutang, sebenarnya biggest lender di dunia ini siapa sih Ustaz? Gitu, Ustaz? Ya, tadi kan saya udah sentuh sedikit. Ada individual investor, ada institutional investor. Ya, sebahagiannya individual investor, orang kaya itu juga. Sebahagiannya ada institutional investor, banker. Bank misalkan, ya kan? Kita lihat misalkan IMF ataupun World Bank. IMF itu di belakangnya ada investor-investornya. Kemudian negara dengan negara lain pun ya pinjam. Satu negara memberikan pinjaman kepada ataupun satu institutional investor di satu negara lain. Jadi memang kompleksnya. Dia punya kaitannya itu kompleks. Ya, dia bukan one to one gitu kan. Bukan satu dengan satu, tetapi dia multi ya, bukan bilateral ya, multilateral, banyak ini. Ya, tapi kita bisa simpulkan negara-negara itu berhutang dengan apa? Negara itu berhutang dengan negara lain. Negara itu berhutang juga dengan, dan negara itu juga berhutang dengan institutional investor, institutional lender. Ya, contohnya gini ya, kalau negara Amerika dan Cina melakukan bond itu bisa dibeli oleh negara, bisa dibeli oleh individu, bisa juga dibeli oleh institutional investor. Ya, nah pembeli-pembeli inilah sebenarnya adalah penghutang. Jadi negara Cina atau Amerika berhutang dengan mereka ini. Begitu ini konsepnya. Bisa difahami nggak Mas Awam? Nah, Ustaz, cuma penasaran aja. Kalau kan biasanya ada individu. Ya. Nah, ujung-ujungnya itu apakah mengarah ke segelintir kecil orang atau memang pada saling berhutang dalam tataran ya. Bisa jadi pada akhirnya segelintir orang juga. Ataupun segelintir korporasi juga. Jadi hutang itu berlapis-lapis. Ya, hutang itu sangat berlapis-lapis. Pada akhirnya memang nanti dimiliki, sekarang kan yang dikatakan owner. Owner itu siapa? Kalau kita lihat korporasi kan, owner itu adalah
Shareholder itu individu kan. Ada juga shareholder yang institusi kan. Nah, ada juga yang lembaga yang memiliki. Ada juga negara yang memiliki. Jadi dia tetap berlapis-lapis. Ada korporasi yang memiliki, kemudian ada juga negara yang memiliki. Mereka saling ini gitu, saling berkaitan. Jadi hutang itu saling keberhutangan juga sih ada. Tapi kan ini kompleks, tidak bisa hanya di written off dengan katalah Amerika hutang dengan Cina, Cina hutang Amerika. Ya, nggak bisa dihapuskan begitu saja kan ada suratnya. Kemudian ada individu-individunya, ada lembaga-lembaganya. Ini bukan dua negara dengan dua berhutang, tapi ada struktur hutangnya. Apabila Amerika hutang dengan Cina ataupun Cina hutang, ada struktur itu biasanya diikat dengan perjanjian-perjanjian, diikat dengan MOU, diikat dengan term and conditions. Ya, itu ada surat-surat yang lengkap. Kemudian ada institusi, ada lembaga-lembaganya yang mengawasinya. Memang kompleks. Ya. Tapi yang jelas itu menjadi tekanan. Jangan jauh-jauh Indonesia saja ya yang hutangnya baru 31 kan. Tapi kemarin kan kita belum sampai 30. Kemarin kita baru 26, sekarang kita udah 31. Kemudian undang-undang kita menyatakan Indonesia boleh debt to GDP saja, udah banyak kritik itu. Secara psikologi ya kan, apabila pemerintah menaikkan hutang, itu secara psikologi rakyat itu terpicu. Ya, mereka juga begitu ya, walaupun itu hutang negara, tetapi rakyatnya kan mengkritik. Makanya sampai ada deadlock macam itu, seperti itu untuk menunjukkan concern-nya masyarakat. Impact-nya ya, apabila negara itu berutang, debt to GDP semakin tinggi, ya, maka resiko negara tadi itu untuk terjebak di dalam krisis itu makin tinggi. Nah, ya kan? So, irrespective siapa yang memberikan hutang dan kepada siapa kita berhutang, tapi kalau debt to GDP ratio itu makin tinggi, maka negara tadi bisa terjebak di dalam krisis hutang. Apabila negara itu jatuh jadi pada Yunani, pada Italia, pada Spain, ya, pada Iceland, maka semua rakyatnya nantinya akan suffer. Sistem perbankannya akan menderita dan rakyat akhirnya ya hutang misalnya itu adalah sovereign debt itu bisa mengena pada individu yang berada di negara itu sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mencari tahu sampai detail siapa sebenarnya yang memberikan hutang ya, karena hutang ini berstruktur, ya ada strukturnya sendiri. Nah, yang jelas kalau kita itu sendiri sudah bisa memberikan psychological effect ya, kepada yang melihatnya. Ya. Saya rasa begitu Mas Awal. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang kedua, silakan Mas Iman. Itu bukan, saya ngasih komen aja dari pertanyaan itu bahwa negara kayak obligasi atau bond gitu kan, itu juga ya tadi udah dijawab sebetulnya sama Ustadz bahwa itu juga salah satu sumber hutangnya, walaupun kemudian yang situ bisa dari 3 kategori tadi, yang bisa negara lain, bisa perorangan, bisa institusi gitu. Hanya komen aja itu tadi Mas Bambang. Oke, Ustaz ada yang mau Ya betul tadi, memang seperti itu ininya. Jadi negara itu kalau berhutang, cara hutangnya itu dengan mengeluarkan hutang negara ya kalau di istilah Indonesia ya. Surat utang negara atau bond itu namanya, sovereign bond.
Bondnya ada dua, ada sovereign bond, ada corporate bond. Kalau corporate bond itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh korporasi, oleh perusahaan. Ya. Tapi kalau itu dikeluarkan oleh negara. Nah, sovereign bond ini ada juga yang disebut sebagai apa namanya, bond yang menggunakan currency asing. Nah, ini namanya external bond. Kalau external bond itu bukan di dalam currency itu. Katakanlah Indonesia mengeluarkan external bond dengan US dollar misalkan. Harga bond itu dijual dengan US dollar. Nah, itu ya. Nah, ini lebih bahaya lagi daripada domestic bond ya. Daripada bond menggunakan mata uang kita, bond yang dijual dengan rupiah misalkan. Ya, tapi kalau bond yang didominasikan dengan dolar, sehingga beli dengan dolar dan dibayar dengan dolar juga. Nah, itu kerugiannya itu bisa dua. Satu, harus bayar interest. Yang kedua, seandainya terjadi depresiasi mata uang, nah itu udah dua kali ganda. Dan itu yang terjadi kemarin, krisis di South Korea ya, di Korea Selatan. Itu karena external debt ya, karena ada hutang yang menggunakan currency asing. Ya, gitu. Terima kasih Ustaz. Yang pertanyaan ketiga dari Pak Darmawan. Pak Darmawan di Indonesia nih. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz, teman-teman apa kabar semua? Waalaikumsalam. Oh, udah sampai di Indonesia ya? Insya Allah Pak. Di Jakarta masih karantina nih. Yang ini di hotel nih. Ini di hotel nih. Saya mau kasih lihat ini aja background-nya ini. Apa? Kota Jakarta ini. Ini, oke. Mungkin bukan pertanyaan ya. Tapi saya memang pernah juga mengetahui, memperoleh informasi bahwanya ke negara-negara tadi juga negara-negara maju khususnya itu yang berutangnya banyak. Itu saya pernah dengar juga. Beda utangnya itu dengan mereka itu dengan misalnya dengan kita gitu ya. Contohnya kayak Amerika itu negara pengutang terbesar di dunia itu mereka. Tapi dia utangnya dengan masyarakatnya sendiri gitu. Dan juga kelebihannya, satu kelebihannya mungkin juga dari negara-negara maju tersebut kita ketahui seperti Cina, juga kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, masuk juga dari itu beruntung. Beruntungnya punya uangnya banyak. Jadi istilahnya kalaupun utangnya banyak juga, ini cara umumnya ya common sense saja ya. Dan mereka berani itu berutang demikian karena mereka yakin bahwa mereka punya kalau untuk melunasi utangnya mungkin masih bisa ke cover. Yang dikhawatirkan itu ada beberapa negara-negara ini yang utangnya banyak, terutama utang yang luar negeri seperti pinjam ke luar negeri, tapi kemudian nggak bisa bayar gitu. Jadi menjadi kalau istilah dalam ilmu politik itu dikatakan sebagai failed state itu. Pakistan sudah masuk failed state dulu itu. Sebenarnya dia negara kalau kita lihat masih dia orangnya pinter, tapi dia masuk kategori dalam ekonomi itu udah gagal di itu negara itu. Karena dia udah punya utang. Kita masih ketinggalan mungkin teknologi, tapi kita belum termasuk failed state karena kita punya cadangan devisa dan juga kita masih dalam taraf tadi 35% ya kalau nggak salah itu utang kita itu. Yang sekarang juga makanya kita sekarang lagi getol juga untuk menerbitkan obligasi itu, bond itu Pak Ustadz tadi dan Bapak-Bapak sekalian itu. Jadi gitu. Namun saya sependapat sekali bahwa baiknya negara nggak punya utang lah, kurangi utang itu. Walaupun praktek seperti kita ketahui bahwa praktek ribawi ini sudah mendarah daging dan sudah mendunia. Kita ketahui yang nggak usah jauh-jauh di tanah air aja kan pinjaman itu misalnya kan. Dan kalau kita di Indonesia itu Pak Ustadz dan Bapak-Bapak sekalian nanti suatu saat pulang ke Indonesia jangan kaget kalau mau beli mobil, pengalaman saya mereka akan lebih senang kalau kita kredit gitu.
Lucu kan? Kita bawa uang cash gitu mau bayar lunas, dia bilang, wah Pak harus inden Pak 2 bulan gitu. Pengalaman saya pernah gitu ya. Kaget saya, kok inden, di mana-mana logikanya kalau kita bayar cash makan mereka kan senang kan gitu kan. Supaya kita itu ke mana istilahnya ke praktek ribawi itu. Demikian juga kalau kita di bank-bank itu juga kita pakai kartu kredit, Pak Dermawan ini bayar bisa 3 kali. Ngapain 3 kali kalau bisa sekali? Logikanya gitu. Praktek ribawi itu ya. Jadi kajian hari ini menarik sekali. Kalau saya pribadi memang ini pola konsumtif lah. Saya agak surprise ya melihat bahwa alhamdulillah kalau benar-benar mungkin karena orang jadi konsumerismenya itu nggak terlalu tinggi gitu. Tadi agak kaget juga Malaysia. Padahal yang kita tahu sekarang ini di kita juga pola-pola konsumerisme itu sangat tinggi di kalangan anak muda kan untuk ganti handphone gitu. Handphone saya aja kemarin dibilang jadul nih tahun 2017 nih. Ya mereka pengennya yang tahun 2021 2020 lagi nih. Nah, itu yang memang kita sepakati sebaiknya memang kalau saya pribadi ya setuju dengan kajian hari ini, terima kasih bahwa utang. Nah, itu Pak Ustadz mungkin sekedar masukannya bukan pertanyaan aja bahwa mudah-mudahan saya yang salah ya. Jadi apa istilahnya tuh utang harus mungkin kita perlu pembedaan juga antara hutang dan bahaya sekali yang seperti lintah darat itu dari nggak usah jauh-jauh lah yang namanya World Bank atau IMF sendiri kan juga termasuk mereka juga itulah yang suka meminjamin uang tapi kemudian mencerat habis-habisan itu. Kita punya utang dia pemerintah Indonesia bisa bayar lunas Pak, tapi nggak boleh harus 20 tahun bayar bunganya yang notabene bunganya itu lebih gede dari cicilan utang, bayangin tuh tiap tahun Indonesia harus bayar itu. Nah itu salah satu praktek ribawi itu memang sangat jahat sekali. Itu aja Pak, mungkin kita juga perlu ini kan membedakan antara apa istilahnya utang luar negeri dengan utang ke dalam negeri. Kita banyak menerbitkan sekarang deposito, bond segala. Kalau sukuk alhamdulillah lah karena itu berdasarkan syariah ya. Pembagian sistem bagi hasil juga itu. Nah, itu juga termasuk juga yang apa untuk supaya orang-orang Indonesia banyak duit itu jangan membantu negara itu untuk membeli bon-bonnya Indonesia sendiri lah. Kalau kita sebagai orang Islam, saya termasuk kemarin di Oman terus selalu itu mensosialisasikan itu supaya kita memberdasarkan Islami tapi tentunya. Demikian kita masukkan aja Pak. Terima kasih. Ya. Saya ingin buat 3 komentar dari apa yang Pak Darmawan sampaikan tadi. Ya. Yang pertama bukan eksternal, bukan internal, maaf. Lebih dari luar. Justru Amerika itu utangnya dengan orang luar. Yang betul-betul internal itu Jepang. Nah, Jepang itu kan tadi 275% kan, debt to GDP ratio-nya 200, tapi adalah lebih banyak minjam dari dalam negeri. Itu betul datanya. Kalau Amerika justru dari luar. Ya, Amerika itu 100 berapa? 30 tadi kan, debt to GDP ratio 125 atau 30 banyak kan ya dari luar Amerika. Kalau Jepang betul. Tinggal lagi yang kita amati di sini debt to GDP ratio-nya nggak pernah turun. Nah ini berarti minjem lagi minjem walaupun dengan minjem juga. Kata gini ya pemerintah Jepang kita ambil contoh pemerintah Jepang. Kalau Amerika sudah dari luar itu jelas. Ya kalau Jepang ya kan jadi pemerintah. Kemudian bond itu dibeli oleh perusahaan Jepang sendiri, kemudian oleh orang-orang Jepang sendiri, baik itu individual investor ataupun institutional investor. Ya, nah itu yang membelinya memang orang-orang Jepang sendiri. Tapi tetap dia bertahan, hutangnya itu tidak pernah turun. Berarti apa? Berarti di situ pembangunannya itu didasarkan kepada hutang. Itu saja catatan yang ingin kita berikan. Bahwasanya pada hari ini ya, itu tidak pakai equity, tetapi pakai hutang. Nah, ini yang kita cari. Walaupun hutang itu nanti sumbernya ada 2, ada yang dari eksternal, ada foreign debt, ada yang domestik, ya.
Nah, untuk kasus Amerika eksternal, tapi untuk kasus Jepang itu internal. Tapi tetap dua-duanya itu debt to GDP ratio-nya makin tinggi, tidak pernah turun itu dari tahun ke tahun. Maknanya apa? Maknanya pembangunan di negara yang problemnya itu adalah hutang. Ya, nah itu yang pertama catatan saya. Yang kedua, kalau kita katakan negara-negara itu banyak uang, nah ini pun agak relatif juga nih, sebagai banyak uang. Ya, begini ya, sebenarnya struktur keuangan dunia itu ada yang namanya World Reserve Currency. World Reserve Currency ini adalah kalau pengajian kita dulu tentang uang, saya pernah sentuh. Itu ada yang disebut sebagai SDR, Special Drawing Right. Special Drawing Right ini IMF punya mata uang dari komposisi mata uang negara, khususnya Amerika misalkan. Itu paling tinggi ininya proporsinya. Kemudian Cina, kemudian Jepang, kemudian Euro. Ya kan? Negara ini sebenarnya punya privilege, ya, punya kelebihan. Ya, apabila mereka mencetak uang ini akan beredar bukan tapi akan dipakai oleh semua negara. Amerika kalau cetak uang dibeli uangnya itu oleh negara lain untuk reserve, untuk cadangan, ya, untuk cadangan central bank. Semua central bank reserve-nya itu adalah tadi itu. Apa yang dikatakan reserve itu? Reserve itu artinya cadangan foreign currency yang dipegang oleh central bank. Nah, mereka itu pegang US dollar, pegang yen, pegang yuan, ya, pegang euro, ya, seperti BI gitu. BI kita punya itu, ya, cadangan itu untuk mengontrol currency, itu untuk mengontrol mata uang kita. Kalau mata uang kita sedang tinggi, ya kan, so nanti mata uang kita dijual. Kalau mata uang kita sedang rendah, BI akan beli lagi dari luar. Ya, ini untuk menjaga. Jadi sebenarnya negara-negara itu bukan banyak uang, tetapi diuntungkan, ada privilege karena currency mereka masuk di dalam SDR. Makanya akhirnya mereka joran ngutang Jepang, walaupun utangnya dari dalam, ya, euro, negara-negara euro juga ngutang, ya, karena mereka ada bumper lain istilahnya. Ya, mereka punya protection yang lebih dibandingkan dengan yang tidak masuk di dalam basket of SDR. Ya, jadi relatif, ya, kalau negara itu banyak uang itu bisa ditafsirkan secara relatif. Ya, banyaknya uang juga bukan kekayaan. Sumber alam itu kekayaan. Kita punya sumber alam, ya, tapi bagaimana supaya sumber alam itu bisa dijual? Nah, ini bagus. Indonesia punya sumber alam, tapi bagaimana supaya sumber alam kita itu bisa dijual? Tinggal lagi memang yang jadi masalah kan kita itu lebih banyak impor daripada ekspor, sehingga kita selalu berada di dalam defisit, ya, current account deficit, maknanya kita membayar lebih daripada kita menerima, ya, karena apa? Karena produksi kita itu raw materialnya itu harus impor, harus beli dari luar. Ini masalah ekonomi Indonesia, ya. Selain masalah distribusi kita yang problem, kita juga bergantung dengan impor dan kita selalu tekor, ya, gitu. Jadi jadi relatif, ya, kalau negara itu dikatakan mereka berhutang tapi mereka banyak uang, nah itu harus ada catatannya tersendiri. Kemudian yang ketiga, itu memang betul, ya, bahwasanya kita berhutang dengan sistem ini, sehingga kita nggak bisa beli cash, ini, ya, sampai begitu. Bayangin, beli mobil nggak bisa kita beli cash, ya. Kemudian kalau kita sengaja dilambat-lambatin,
Ya kan? Saya pernah punya pengalaman di Malaysia, kartu kredit misalkan. Ya kan? Kartu kredit itu bisa dipanjangin itu ininya supaya tetap ada outstanding, ya kan? Ada outstanding debt. Ya, itu memang sengaja mereka begitu karena memang itu bisnis mereka dari hutang. Kalau hutang nggak ada, ya nggak ada bisnis mereka. Bank itu kalau tidak jalan bisnisnya. Nah, itu kan ironis. Oleh sebab itu makanya harus ada hutang. Jadi hutang itu harus dihidupkan. Makanya kalau kita beli ya. So, memang harus dari awal, makanya kita harus disiplin dari awal. Ya, harus disiplin dari awal. Kalau saya ini teknik saya lah. Ya, kalau mula-mula itu memang akan pakai murabahah, pakai bank Islam misalkan. Oke. Katalah 5 tahun kita beli mobil untuk 5 tahun. Nah, nanti jalan keluarnya gimana? Apabila kita sudah dapatkan fasilitas itu, ya kita yang agak besar sedikit. Ya. Katalah kita boleh misalnya bayar down payment 10%, tapi sekarang kita naikin 30%. Oke, so kita beli mobil dengan down payment 30%, berarti kredit kita kan 70%. Nah, sudah berjalan, katalah 5 tahun kan. So kalau kita setahun kita bisa selesaikan. Ya, gitu caranya ya. Walaupun sistem dia akan tetap memanjangkan, tapi kita selesaikan lebih pendek. Sehingga kita terbebas ya dari pikiran hutang ya. Dan dari resiko-resiko yang akan terjadi. So kalau kita ada peluang untuk cash, untuk selesai hutang, selesaikan ya. Walaupun sistem membolehkan, walaupun kita diberikan kemudahan untuk delay ya. Nah, begitu ya. Jadi memang betul seperti yang Pak kan menyusahkan gitu untuk bertransaksi dengan cash. Tapi kita juga harus punya jalan keluar tersendiri. Jadi itu saja 3 catatan saya dari komentar Pak Darmawan. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, mungkin karena waktu, mungkin kita tutup dengan pertanyaan terakhir Ustadz dari saya. Kita tahu dalam sirah bahwa ketika ada perintah larangan khamar atau berhijab, itu para sahabat dan para wanita sahabat muslimah itu bersegera melakukan ya larangan dan perintah tersebut. Nah, tadi cerita ada Al-Abbas yang sebagai money lender sebelum ada larangan ini. Apakah ada sirah yang menyatakan bahwa setelah ada larangan yang total tidak boleh itu para sahabat atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Ustaz. Ya, itu betul ya. Jadi ketika ayat riba yang terakhir itu turun, langsung Rasulullah itu menghapuskan riba. Makanya ada hadis. Ya, bahwasanya riba yang pertama dihapus oleh Rasulullah itu riba labas namanya. Sampai ada namanya riba labas ya kan. Dan keluarga Rasulullah sendiri ya, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah konsekuen dan konsisten. Ya, apabila larangan itu turun, maka Rasulullah itu melihat pada dirinya sendiri dan melihat. Ya. Dan Rasul juga mengatakan kan, laukana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah anak Muhammad SAW ini mencuri, aku akan potong tangannya. Bayangin, pemimpin hebat nggak? Konsekuen nggak ya? Rasul sendiri memberikan kata-kata itu ya. Saatnya Fatimah anak saya mencuri, saya akan potong tangannya. Nggak peduli kata Rasul. Riba itu dilarang, yang terakhir itu dalam surah Al-Baqarah, Rasulullah kata riba Abbas itulah riba yang Rasulullah musnahkan. Dan Paman Abbas dia setuju. Dia redo dengan putus. Ya, itu memang ada hadisnya itu, ada sirahnya dan ada hadisnya. Nanti Mas Mukhlis bisa cari sendiri ya hadisnya. Disebut itu riba Abbas memang. Ya. Jadi itu saja ya, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Saya pikir
dengan waktu banyak pertanyaan, tapi kita cukupkan dulu di pengajian ini sampai sini. Mohon Ustaz untuk menutup dengan doa kepada kita semua. Sekaligus menutup majelis. Silakan Ustaz. ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار. أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والقهر والجهل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, jazakumullah buat teman-teman semua yang sudah hadir sampai akhir. Saya serahkan kepada Pak Priza sebagai host. Jazakallah khair Ustaz Ugi dan Om Muklis moderatori. Jazakallah khairan Ustaz Ugi. Insyaallah. Ketemu lagi pada bulan depan insyaallah. Ya. Insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Darmawan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah di rumah kah atau masih di hotel tuh? Masih di karantina di hotel nih. Berapa lama? 5 hari ya? Iya, katanya 5 hari sampai tanggal 28 nih. Hah? 28? Tanggal 28, tanggal 8.